Konsep dasar pengembangan manajemen sumber daya insani. Pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya insani dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya insani. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya insani. Lingkup sumber daya insani. Sumber daya insani menempati posisi yang amat strategis dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, pengguna sumber daya insani harus digerakkan secara efektif sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi. Artinya, hasil yang diperoleh seimbang dengan masukan yang diolah, yaitu melalui berbagai perbaikan cara kerja dan meningkatkan motivasi kerja agar waktu tidak terbuang sia-sia. Sumber daya insani harus dikerahkan secara efektif dan pencapaian tujuan usaha dapat terselenggara dengan baik, efektif, dan efisien. Adapun tugas manajemen sumber daya insani berkisar pada upaya mengelola unsur insan dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin, sehingga dapat diperoleh sumber daya insani yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Pengembangan sumber daya insani. Melalui pengembangan para karyawan yang ada sekarang, Departemen Personalia mengurangi ketergantungan perusahaan pada penarikan karyawan-karyawan baru. Bila para karyawan dikembangkan secara tepat, lowongan pekerjaan lebih mungkin dipenuhi terlebih dulu secara internal. Promosi dan transfer juga menunjukkan kepada karyawan bahwa mereka mempunyai kesempatan karir. Manfaat pengembangan juga akan dirasakan oleh perusahaan melalui peningkatan kontinuitas operasi-operasi dan semakin besarnya rasa keterkaitan karyawan terhadap perusahaan. Pengembangan yang biasa dilakukan oleh perusahaan diantaranya melainkan metode praktis on the job training. Teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Teknik-teknik presentasi informasi. Tujuan utama teknik-teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode-metode simulasi. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan atau artificial, suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan sebenarnya.